Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya selingi materi yang kaitannya dengan momentum yang baru saja kita lewati pada hari Kamis kemarin. Bangsa kita memperingati hari lahirnya Pancasila pada setiap 1 Juni berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang lalu. Walaupun ada diskusi ataupun pro kontra di masyarakat, apakah betul lahirnya Pancasila itu 1 Juni atau 18 Agustus. Nanti akan kita singgung sedikit ya, tapi yang fokus utama materi kita adalah Pancasila dalam perspektif Islam. Pancasila dalam pandangan Islam. Apakah ada keserasian atau ada sisi yang bertolak belakang? Maka mari kita dalam waktu yang singkat ini mengkaji bersama ya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan lahirnya Pancasila ini adalah tidak lepas dari rencana proklamasi kemerdekaan RI yang ini adalah diawali dari kekalahan Jepang dari tentara sekutu, dan di antara janji Presiden atau Perdana Menteri Jepang saat itu adalah memberikan kemerdekaan kepada Hindia Belanda ya, kepada Indonesia saat itu ya. Maka dibentuklah BPUPKI yang dalam bahasa Jepang itu disebut Dokuritsu Chumbi Chosakai, yang dalam bahasa kita adalah disingkat BPUPKI ini, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada 29 April 1945, dan BPUPKI ini bertugas untuk menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia, dan diketuai oleh KRT Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI ini menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, yang masing-masing memberikan gagasannya, usulannya, dan ide-idenya untuk dasar negara Republik Indonesia. Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 45 menyampaikan dalam pidatonya gagasan rumusan 5 asas dasar NKRI. 1 adalah peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 adalah peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Sementara Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 45 menyampaikan gagasan rumusan 5 asas dasar NKRI, yaitu 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 kesinambungan lahir batin, 4 musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, sedangkan pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno menyampaikan 5 asas dasar NKRI yang
saat itu beliau memberi nama sebutannya adalah Pancasila. Satu, menurut Soekarno, ya, Pancasila versi Soekarno adalah satu kebangsaan Indonesia. Dua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Tiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, inilah masing-masing tokoh menyampaikan ide-idenya, gagasan-gagasannya untuk dasar negara kita pada saat itu. Jadi pada saat tanggal 1 Juni itulah Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang dirumuskan dalam 5 sila tadi. Beliau mengatakan, saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan, 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Ujar Bung Karno. Soekarno kemudian mengatakan, menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa, nama paling tepat adalah Pancasila. Ada yang berpendapat sebenarnya yang ahli bahasa itu ya Muhammad Yamin itu, kawannya sendiri ya, tapi nggak disebutkan di sini ya. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi, ujarnya ya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Nah, akhirnya Bapak-Ibu sekalian, BPUPKI ini membentuk panitia 9 ya, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian anggota-anggotanya ada Mr. Profesor Muhammad Yamin, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Mr. A. Maramis, kemudian Raden Abi Kusno, dan yang berikutnya adalah Abdul Kahar Mudzakkir, berikutnya Haji Abdul Agus Salim, kemudian Kiai Haji Wahid, dan Mr. Ahmad. Ini 9 orang bertugas untuk merumuskan, melakukan pembahasan lebih lanjut tentang ide-ide untuk dasar negara pada saat itu. Nah, hasil pembahasan panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau disebut Jakarta Charter pada 22 Juni 45 yang isinya sebagai berikut ini. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila pertama ini yang nantinya ada usulan ya dari saudara-saudara kita non-muslim untuk dilakukan perubahan redaksi. Sedangkan sila kedua, 3, 4, 5 ini tidak ada masalah. Jadi dalam perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan, maksudnya adalah kelompok nasionalisme non-muslim ya, dan kelompok Islamis. Saat rapat panitia perancang UUD pada 11 Juni 45, J. Harhari menyampaikan keberatan, terutama kewajiban melakukan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, seolah-olah ini hanya diperuntukkan umat Islam saja, sementara tidak mengikat ya, umat yang lain. Nah, ini usulan dari anggota rapat pada saat itu. Akhirnya panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD dan menjadikannya teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi aslinya teks proklamasi itu adalah yang ada di pembukaan UUD 45. Tapi karena saat itu Pak Soekarno sedang diasingkan atau diculik oleh para pemuda, sehingga beliau menulis dengan tangannya hasil perenungannya untuk menjadi draft proklamasi kemerdekaan itu. Jadi pembukaan ini baru disampaikan
pada tanggal 18-nya. Jadi pada tanggal 18 Agustus 45 ada sidang PPKI yang pertama. Rumusan Pancasila tersebut dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia. Pada kata pengantar teks yang telah dibukukan, Dr. Rajiman Widodiningrat menyebutkan jika momen pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni berisi lahirnya Pancasila. Nah, rupanya dari sinilah inspirasinya ya. Sehingga Pancasila sebagai dasar negara yang sah mulai saat itu setelah melalui berbagai kompromi pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 45, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan UUD negara, salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara yang menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama di Piagam Jakarta tadi direvisi dengan kalimat ini ya. Yang kata Bung Hatta, inilah perubahan yang maha penting, menyatukan segala bangsa. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam Muqaddimah UUD 45 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Jadi ini jalan tengahnya ya, yang sebenarnya kalimat ketuhanan yang Maha Esa ini yang nanti akan kita bahas ya, itu kalimat yang lebih mengakomodir semuanya dan lebih dalam tanda kutip Islami ya, karena tauhid ini adalah inti ya daripada ajaran Islam. Sedangkan yang disebutkan pada sila pertama Piagam Jakarta adalah tentang masalah syariat ya. Ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya ini terkait dengan syariah. Syariah itu adalah teknisnya ya, ataupun rincian daripada ketauhidan. Jadi ini satu pendapat ya yang terkait dengan masalah perubahan ini. Kemudian kalau kita lihat dari masa ke masa ya tentang sejarah Pancasila ini tadi sudah kita singgung bagaimana rumusan yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Yamin tanggal 29 Mei ini. Beliau beri nama 5 dasar negara. Sementara pada tanggal 31 Mei, Mr. Supomo ini tidak menyebut nama atau istilah. Jadi rumusan-rumusan ini tidak dikasih judul ya. Sedangkan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni inilah memberi judul 5 butir atau 5 sila ini dengan sebutan Pancasila ini. Jadi yang pertama, kebangsaan Indonesia adalah masalah nasionalisme. Yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ini yang menjadi sorotan ya. Yang mana sila pertama kita, Pancasila yang kita pakai saat ini, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sementara beliau ini, Bung Karno, memposisikan ketuhanan di sila yang kelima. Dan itu pun kalimatnya yang berkebudayaan, bukan yang Maha Esa. Jadi ini menjadi pro kontra akhirnya ya. Nah, kemudian rumusan hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa pada sidang BPUPKI ini adalah Piagam Jakarta, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini. Nah, ini adalah sebenarnya merupakan konsensus nasional ya, kesepakatan nasional saat itu. Tetapi akhirnya umat Islam dalam tanda kutip mengalah ya, karena ada usulan dari saudara-saudara kita non-muslim, sehingga sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa ini, dan inilah yang berlaku sampai sekarang, Pancasila pada versi 18 Agustus. Jadi yang diperdebatkan apakah Pancasila versi 1 Juni atau versi 18 Agustus. Jadi penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni ini menuai kritik di sini. Kritiknya di sini ya. Jadi pada saat ini yang kita pakai sebenarnya adalah Pancasila versi 18 Agustus. Kemudian ada dinamika lagi.
Pancasila Republik Indonesia Serikat. Jadi negara kita sempat menjadi negara federal, yaitu ada versi Pancasila di sini 14 Desember 49, ketuhanan Maha Esa, kemudian yang kedua peri kemanusiaan, ketiga kebangsaan, keempat kerakyatan, yang kelima dan keadilan sosial. Ini saat negara Indonesia menjadi federasi. Nah, kemudian Muhammad Nasir punya jasa di sini ya untuk mengembalikan negara kita dari negara federal menjadi negara kesatuan yang menjadi tetap sampai sekarang menjadi NKRI ini ya. Versi saat itu Pancasila menjadi ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sama dengan RIS ini ya. Nah, kemudian pada tanggal 5 Juli 59 ada dekret Presiden Soekarno menyatakan bahwa Pancasila 18 Agustus 45 yang dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 45 dan menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan. Ini adalah jasa besar Bung Karno mengakhiri debat panjang dasar negara antar kelompok Islam nasionalis dan sekuler nasionalis, dan ini yang berlaku hingga saat ini ya. Jadi beliau sendiri yang punya ide untuk menyampaikan pada 1 Juni 45 tentang Pancasila, sendiri mengakui bahwasannya pada saat dekret ini dikembalikan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 45 ini. Nah, ini ya dinamikanya ya, yang mana sebenarnya perdebatan ini ya menurut saya sendiri tidak produktif ya, yang tidak substansial menurut saya. Yang substansial adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, dan juga kita sebagai kaum muslimin bagaimana sikap kita gitu ya. Karena yang namanya politik ya, keputusan presiden kan juga tidak lepas dari keputusan politik ya. Ya barangkali nanti kalau presidennya ganti buat kepres lagi kan bisa jadi ya, itu hal yang teknis lah menurut saya ya. Nah sebenarnya ya kalau lihat kita runtut dari sejarah ini, justru ya sejarah penetapan Hari Pancasila ini idenya dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yaitu mereka melakukan ini, mengadakan seminar kembali ke Pancasila pada tanggal 1 Maret 2016 ya, seminarnya di Surabaya, melahirkan pernyataan sikap bersama untuk menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian tidak menunggu lama, langsung pada 9 Maretnya 2016, PWNU Jatim mengirimkan surat resmi ke PBNU untuk mengusulkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Dan pada tanggal 14 Maret 2016, PBNU secara resmi berkirim surat usulan ke Presiden RI untuk menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Dan pada tanggal 30 April 2016 ada apel besar Harlah ke-93 NU di Pasuruan secara resmi menyampaikan naskah akademik tentang usulan penetapan 1 Juni 45 sebagai hari lahir Pancasila. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juni 2016 melalui Kepres 24 tahun 2016, 1 Juni secara resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional. Jadi inilah perjalanannya ya, ternyata tidak lepas dari kiprah dan usulan para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Allahu a'lam bishawab ya, ini dinamikanya ya. Jadi melalui Kepres ini dibuatlah hari lahirnya pada tanggal 1 Juni ya, dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Alasan penetapan lahirnya Pancasila, negara menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara dalam posisi yang tinggi. Kemudian pengaruh utaman Pancasila sebagai panduan dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jemaah sekalian, berikutnya kita coba untuk review kembali ya tentang arti Pancasila sebagai dasar negara. Berarti kelima sila Pancasila ini merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan atau dasar norma di Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila sebagai dasar negara
turut mendasari pasal dalam UUD 45 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi kalau pemahaman saya dari paparan ini, dalam posisi Pancasila sebagai dasar negara adalah dia dasar dalam hal legalitas segala macam hukum yang ada di Indonesia, maka sumbernya di sini menurut paparan ini adalah dari Pancasila ya. Aturan-aturan yang berlaku ya, mulai daripada undang-undang di pusat sana, kemudian peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi atau kabupaten kota, itu tidak boleh bertabrakan dengan aturan yang ada di Pancasila. Nah, ini maksud Pancasila sebagai dasar ya. Sementara Pancasila sebagai pandangan hidup ini adalah memiliki makna sering ya, disebut dengan way of life ya, pegangan hidup, pedoman hidup atau pandangan dunia atau petunjuk hidup. Yaitu merupakan hasil kristalisasi dari berbagai pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Pengalaman hidup tersebut kemudian membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, dan etika yang pada akhirnya melahirkan pandangan hidup bangsa. Dalam pelaksanaannya sebagai dasar negara atau pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila tidak dapat dipisahkan dan akan selalu menjadi satu kesatuan utuh yang saling berkaitan. Ya. Jadi kalau kaitannya asas itu adalah dalam hal legalitas peraturan perundang-undangan ya. Kalau pandangan hidup ini adalah kaitannya menata kehidupan sehari-hari di percaturan kemasyarakatan, ya, sosial kemasyarakatan, termasuk di dalamnya ada ekonomi dan lain-lain. Jadi aturan yang menjadi acuan masyarakat atau bangsa Indonesia. Nah, bagaimana? Ya, ini kita sudah mengarah kepada inti materi kita ya. Pandangan Pancasila ini sebagai pandangan hidup ya, yang masing-masing ada penjelasan lambang dan maknanya supaya lebih memahamkan kita. Insya Allah kita sudah paham, tapi supaya lebih paham ya. Jadi sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, itu lambangnya adalah bintang berwarna kuning berlatar warna hitam ini ya, tengah-tengah ini. Maknanya adalah mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Kemudian kalau saya bandingkan dengan di sini ya, jadi kalau dalam bahasa Arab Pancasila itu di bahasa Arab kan al-mabadi'ul khamsah, prinsip-prinsip yang 5 ya. Jadi sila pertama adalah at-tauhid ini. Tauhid dengan makna yang kita pahami sebagaimana pemahaman kita kaum muslimin. Jadi mentauhidkan Allah Ta'ala, mengatakan bahwasanya Allah adalah zat yang Maha Esa ya. Dan kata-kata Esa ini berbeda dengan Eka ya. Kalau Eka itu ada Tui, Tri dan seterusnya kan dari bahasa Sanskerta. Kalau Esa ini adalah dalam bahasa Arab itu ahad, sama dengan Qul huwallahu ahad. Dan ahad itu berbeda dengan wahid. Kalau wahid itu ada ithnani, ada salasah ya, 1, 2, 3. Tapi kalau ahad itu tidak ada. Itulah uniknya ya. Jadi ini ada menurut saya walaupun tadi ada usulan dan sebagainya dinamika, tapi menurut saya tidak lepas dari takdir Rabbani ya. Allah yang mentakdirkan kalimat ini sesuai dengan kalimat tauhid. Nah, itu dalam pandangan kita. Kalau dalam pandangan lain maksudnya bangsa atau agama lain ya, berbeda itu urusan mereka. Tapi dalam pandangan umat Islam, sila yang pertama itu adalah maknanya tauhid. Kemudian sila yang kedua itu lambangnya adalah bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya 17 mata rantai saling menyambung berlatar warna merah ini. Maknanya setiap warga memiliki warga negara ini ya, setiap warga negara memiliki derajat yang sama. Yang kalau dalam bahasa nilai-nilai keislaman sama dengan al-insaniyah. Nilai-nilai kemanusiaan. Jadi manusia ini ditempatkan pada posisi makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Manusia diberikan status yang mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada makhluk yang lainnya. Nah,
Apalagi kalau diikat dengan ketakwaan, nilai yang pertama ini. Kemudian sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Dan maknanya menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dan kepentingan kelompok dan individu ya, di atas kepentingan ya. Jadi menempatkan kepentingan negara lebih daripada kepentingan kelompok dan individu yang kalau dalam nilai-nilai keislaman sama dengan nilai al-ittihad wal ukhuwah. Jadi ittihad itu adalah persatuan dan ukhuwah itu adalah persaudaraan ya. Ukhuwah di sini lebih khusus adalah al-ukhuwah al-wataniyah. Persaudaraan yang terikat oleh negara, tanah air kita. Saudara sebangsa dan setanah air itu adalah ukhuwah wataniyah. Sedangkan ittihad adalah persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Kemudian sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu adalah maknanya atau lambangnya adalah kepala banteng. Maknanya tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain daripada kepentingan individu ya. Yang dalam bahasa nilai Islam itu adalah asyura. Asyura adalah musyawarah. Jadi itu nilainya ada keserasian. Sedangkan yang kelima silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya, lambangnya adalah padi dan kapas. Sedangkan maknanya mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong serta bersikap adil. Jadi al-adalah. Jadi kalaupun di sini berarti ekonomi adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi gotong royong yang mengedepankan kebersamaan ya. Sementara pada faktanya kita masih belum seperti ini ya karena para konglomerat kita dan juga dilindungi oleh para pejabat kita masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Siapa yang punya materi, yang punya uang itulah yang berkuasa ya. Jadi kita masih perlu kembali kepada nilai-nilai Pancasila apalagi kepada nilai-nilai Islam ini. Kata Bung Karno ini, aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang ku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Berikutnya akan kita bahas tentang keserasian Pancasila dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa adalah serasi dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, terutama ayat yang pertama ini ya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kata ahad sama dengan Esa persis ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayat-ayat dalam Al-Quran banyak tentang masalah kemanusiaan. Di antaranya surat An-Nisa ayat 135. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu menjadi manusia yang adil. Manusia yang adil dan beradab ini. Etika-etika kemanusiaan perlu untuk kita jaga dan kita pertahankan. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Di antara ayatnya surat Al-Hujurat ayat 13, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di antaranya surat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Sedangkan urusan mereka diputuskan yaitu dengan musyawarah antara mereka. Bukan dengan diktator ya, tapi harus dengan musyawarah. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi inilah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, tidak menyimpang dan serasi apabila dibandingkan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ya. Sehingga kata Syekhul Azhar atau
Grand Sheikh Al-Azhar Mesir ya, Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib, beliau mengatakan bahwa Pancasila ini adalah intisari ajaran Islam ya. Bahwa rumusan Pancasila bukan hanya sekedar sejalan dengan Islam, akan tetapi setiap butir dalam Pancasila merupakan esensi Islam, esensi ajaran Islam yang harus diperjuangkan. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, prinsip musyawarah dan keadilan adalah intisari daripada ajaran Islam. Jadi tidak ada yang berbeda, tidak ada yang menyimpang di sini ya. Justru saling sinergis ataupun saling terkait ya antara nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Nah, inilah pendapat Grand Sheikh Al-Azhar yang mana beliau adalah seorang alimun kabir ya, yang menjadi rujukan ulama-ulama di tingkat dunia ya. Nah, ini pendapat mantan presiden kita ya, Gus Dur. Beliau ini menyampaikan statementnya seperti ini ya. Para pendiri bangsa sadar bahwa di dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau kemaslahatan umum ya. Jadi maqasid itu adalah tujuan-tujuan umum diwujudkannya syariat ini ya, adalah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala macam bahaya. Ya, ini pendapat dari beliau ya. Apabila kita komparasikan dengan nilai-nilai ataupun materi yang ada dalam maqasidus syariah. Jadi maqasid itu artinya adalah tujuan-tujuan, maksud-maksud daripada syariat kita itu dibagi, diklasifikasikan ada 3 macam ini. Ad-daruriyat itu adalah hal-hal yang primer, yang asasi, yang darurat ya, yang sangat penting dan mendesak. Kemudian al-hajiyat itu adalah segala macam kebutuhan ya, yang kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya sekunder ya. Kemudian at-tahsiniyat itu yang kaitannya dengan tersier ya. Kebutuhan tapi untuk melengkapi ya, untuk memberikan kelengkapan daripada sarana dan prasarana kehidupan kita. Dan masing-masing ini ya ada ijad wa hifd. Ijad itu adalah mewujudkan dan hifd itu adalah memelihara. Apa yang kita wujudkan dan kita pelihara? Para ulama merumuskan ada 5 hal yang darurat atau 5 hal yang mendesak yang menjadi hajat kebutuhan seluruh manusia. Bukan hanya kaum muslimin ya, tapi seluruhnya. Apalagi kaum muslimin di sini. Yang pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama. Ini puncak ataupun urgensi yang paling utama yang kita dahulukan dalam setiap pertimbangan apapun ya. Dalam memilih segala macam pilihan, maka yang pertama kali kita dahulukan adalah bagaimana untuk memelihara agama kita ya. Itu yang paling penting. Ya, contoh misalnya ya, ada orang yang mohon maaf bekerja ya di satu perusahaan, tapi nggak boleh sholat jamaah, nggak boleh sholat Jumat bagi laki-laki misalnya ya. Wah, ini harus dipertimbangkan ya. Tentang menjaga harta ini penting, tapi masih kalah prioritas dengan masalah agama ini. Jangan sampai agama ini tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, itu maknanya ya. Jadi pertimbangan menjaga agama ini nomor 1. Dan itu dirumuskan di sila pertama Pancasila, yaitu tentang masalah ketuhanan ya, masalah uluhiyah, masalah rububiyah di sini. Jadi menjaga agama itu daruriyat yang pertama. Yang kedua adalah hifdzud an-nafs, menjaga jiwa. Jadi menjaga jiwa, memelihara jiwa. Itu identik dengan sila yang kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan. Jadi menjaga jiwa, tidak boleh kita membahayakan jiwa ya apabila kita dalam kondisi
yang sangat terpaksa, ya, tidak ada makanan, maka menjaga jiwa ini harus kita dahulukan. Ya, menjaga jiwa ini penting ya, tidak boleh satu sama lain saling mengganggu ya, saling merusak atau saling menghilangkan nyawa, maka dilindungilah ya sisi kemanusiaan ini, berperi kemanusiaan. Sedangkan maqasid syariah, daruriyat yang ketiga adalah menjaga hifdun nasl atau hifdun nasab, memelihara keturunan, menjaga keturunan, yaitu dengan cara ini, sila yang ketiga dari Pancasila adalah persatuan kita ini, persatuan Indonesia. Jadi tidak boleh ada unsur-unsur yang nantinya akan bisa merusak persatuan dan kesatuan ya, NKRI, maka ini harus dijaga betul ya masalah nasab, masalah keturunan ini. Kemudian yang keempat adalah hifdzul aql, menjaga atau memelihara akal. Ada dalam prinsip atau sila yang keempat, yaitu hikmat kebijaksanaan, musyawarah. Jadi kita menggunakan akal kita ya untuk berpikir dengan baik, kita bermusyawarah, mencari solusi dari berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat ya dengan akal kita. Tidak boleh otot-ototan ya. Jadi otot dan akal ya. Jadi kita dahulukan akal kita, otak kita. Kemudian sila kelima itu serasi dengan hifdzul mal, menjaga harta. Kaitannya dengan keadilan sosial ya. Jadi di sini ada kaitannya yang utama adalah masalah ekonomi ya. Bagaimana kita harus berpihak kepada ekonomi kerakyatan, ekonomi yang mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi ataupun golongannya. Bagaimana kekayaan negara yang sangat banyak ini kita alokasikan betul-betul untuk kepentingan rakyat kita. Ya, ini masalah ya. Normatifnya seperti ini memang bagus ya, tetapi pada kenyataannya memang banyak PR yang menjadi sorotan ya kita semuanya, para pimpinan bangsa ini ya. Terutama dalam bab ekonomi. Ada yang berpendapat utang kita diakumulasikan sekarang ini ya, baik itu utang BUMN ataupun warisan dari sebelumnya ataupun utang akumulasinya yang lain-lain, itu utang kita ini totalnya 20 triliun 700 sekian ya. Jadi sudah sampai angka sekian ya. Dari mana kita mau kita bayar utang ya, negara sekian banyak itu. Bahkan ada yang sampai menanyakan ya, kalau nanti di akhirat kira-kira yang ditanyai oleh malaikat, oleh dihisab kalau orang punya utang kan ya, punya tanggungan ya sampai di akhirat itu kira-kira pimpinannya atau rakyatnya ya. Ya itu diskusi guyonan lah, tapi serius sebenarnya ya. Jadi kalau dibagi utang kita itu, kalau angka 20 triliun dibagi jumlah penduduk Indonesia yaitu 170 juta berapa Pak? Kalau nggak sampai 20 triliun, baru angka yang sekian ya, mungkin dulu kan menurut pemerintah hanya 7 ribuan ya. Itu sudah sampai ke angka 20 juta per orang yang kita tanggung ya. Bayi cepret lahir itu menanggung beban utang 20 juta. Jadi memang agak ironis ya. Jadi ini keadilan sosial yang masih PR kita bersama ya. Normatifnya memang bagus, tapi PR-nya adalah pelaksananya ya. Jadi dalam hal ini bukan persoalan negara ataupun dasarnya, bukan ya, tapi persoalan bagaimana konsistensi ya. Konsistensi kita dengan aturan yang dibuat sendiri ya. Ya ini sebagai penguat ya. Tadi yang sudah kita sampaikan bahwa dasar negara itu bukan tauhid, karena ada sebagian yang memposisikan ini ya. Saya pernah cerita tentang madhabnya Zaitun ya, yang pendirinya itu adalah tetangga saya dulu, menyampaikan doktrin-doktrin saat pelatihan dulu ya. Itu pada saat memposisikan Pancasila, Garuda itu disebut tauhid. Nah itu sampai sekarang saya ingat ya. Untungnya saya nggak ikut-ikutan ya. Allah memberi hidayah, maksudnya menjaga ya, tidak ikut itu. Nah, mungkin sekarang beliau sudah insaf sehingga saya lihat beritanya ada peringatan hari lahir Pancasila kemarin ya.
Kamis kemarin di pondoknya itu ya, di Zaitun sana itu. Ya barangkali sudah insaf atau barangkali mungkin sekedar takiyah saja untuk alibi saja supaya nggak dibubarkan pemerintah. Allahu alam ya. Kita nggak menuduh yang macam-macam lah ya. Nah, menurut Syekh Toha Jabir Al-Ulwani ini konsep hakimiyah, pembuatan undang-undang itu ada dua ya. Yaitu hakimiyatullah, merujuk pada Al-Qur'an dan ketentuan alam raya sunnah kauniyah ini ya. Jadi Allah sebagai pembuat undang-undang. Inil hukmu illa lillah. Itu ada pada wewenang Allah Ta'ala. Ada pada Islam yang sumbernya Al-Quran, ada dari hadis. Kemudian ada hakimiyatul bashar, pembuatan undang-undang yang diberikan kepada manusia, merujuk pada wewenang manusia untuk mengatur hidup bersama. Dan dasar negara Pancasila ini adalah peraturan yang dibuat manusia untuk kemaslahatan bersama. Jadi masuk ke wilayah sini, bukan masuk ke wilayah sini. Dan antara wilayah hakimiyatul bashar ini tidak bisa dibandingkan dengan wilayah hakimiyatullah. Ojo dibanding-bandingke, maksudnya begitu ya. Tidak ada bandingannya karena Islam, Al-Quran itu min indillah, min indil khaliq, dari Allah Ta'ala untuk mengatur seluruh alam raya, seluruh manusia di dunia ini, bukan hanya aturan dunia, tapi kaitannya sampai ke akhirat. Itulah Islam yang maha tinggi ya. Al-Quran yang tinggi, kalamullah. Sedangkan Pancasila ini adalah kaitannya dengan aturan hidup yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita itu untuk mengatur kita dalam berbangsa dan bernegara saja. Skopnya hanya Indonesia ya. Jadi Pancasila hanya berlaku di sini, di Amerika beda lagi ya, di Saudi juga beda lagi, dan hanya mengatur urusan tadi, urusan kemanusiaan dalam hal bertetangga, dalam bermasyarakat sosial, itulah yang diatur ya. Tidak sampai mengatur masalah yang kaitannya dengan akhirat. Jadi nggak ada bandingannya di sini ya. Kita bahas di sini kan keserasian betul ya, tidak menyimpang betul ya. Tetapi tidak boleh dibanding-bandingkan. Ada lagi misalnya ya kelompok-kelompok saudara kita misalnya antara demokrasi ya, demokrasi itu kafir, tidak sama dengan Islam ya. Ya tidak ada bandingnya antara demokrasi yang itu buatan manusia dengan Islam yang dari Allah. Demokrasi itu ada nilai-nilai yang ada kemiripan dengan syura tadi ya. Yang nilai-nilai tentang pengambilan keputusan saja itu ya. Jadi ya saya contohkan ke para santri saya itu gampangnya itu seperti undang-undang lalu lintas lah misalnya ya. Undang-undang lalu lintas yang berlaku di Indonesia itu bagi pejalan kaki, bagi yang berkendaraan bermotor itu lewat jalur mana Pak? Jalur kiri kan? Ya, jalur kiri. Kalau ada orang yang ngotot, saya nggak mau. Rasulullah itu suka dengan kanan, misalnya ya. Rasulullah itu suka dengan bahasa Arabnya at-tayammun, suka dengan yang kanan. Saya pokoknya mau jalan kaki kanan. Nah, mau naik motor, mau nyopir mobil dari arah kanan. Kalau misalnya panjenengan ngotot seperti itu ternyata ditabrak ya, karena berlawanan arah, terus kecelakaan. Kira-kira yang disalahkan siapa Pak? Ya yang bersangkutan ya, karena ngayelnya dengan aturan versinya sendiri ya. Jadi aturan Islam pada sisi-sisi yang sebelah kanan itu ada tempatnya sendiri. Kemudian aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang lalu lintas itu ada batasannya sendiri gitu ya. Masing-masing ditempatkan secara proporsional ya. Itu bukan hal bid'ah, bukan hal yang baru, bukan dalam hal yang menentang syariat Islam, bukan ya. Tapi dalam rangka untuk memudahkan kita secara manusiawi, aturannya berlaku untuk sesama warga negara Indonesia tadi ya. Jadi itulah ya. Jadi hal-hal yang kadang-kadang mudah gitu ya, kita berpikir sederhana tapi dibikin seolah-olah kontradiktif. Nah ini bahaya ya. Benarkah Pancasila menolak Islam? Nah, ini jawabannya ya tidak kalau dari sini ya. 14 tahun setelah merdeka, Bung Karno mengadakan rapat yang dihadiri oleh para ulama. Usai rapat tersebut disepakatilah bahwa Indonesia akan kembali pada UUD 45 dan Pancasila tadi. Mungkin ini dekret tadi ya barangkali ya, kalau kita hitung barangkali tepat ya. Kemudian para ulama menerima keputusan itu berdasarkan kaidah fikih ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh.
Apa yang tidak bisa diambil secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan. Ini salah arti ya, salah cetak. Jangan ditinggalkan keseluruhan. Apa yang tidak bisa kita lakukan secara 100%, yang 50% jangan ditinggal ya. Ini rumusan daripada firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya contohnya kita datang ke masjid, ternyata imam sudah rakaat yang terakhir. Maka jangan menunggu, jangan sholat sendiri, langsung gabung bersama imam. Nah, memang idealnya mulai takbiratul ihram, tapi karena kita ada kesibukan dan ada halangan, baru pada saat kita masuk imamnya sudah rakaat terakhir, maka ikut ini ya. Kita nggak bisa masuk 100% mulai takbiratul ihram, maka yang nggak tahu berapa persennya, mungkin 25%-nya ikut. Nggak boleh kita tinggalkan. Misalnya soal bank ya, bank syariah ya. Bank syariah ini pada prakteknya memang ada hal-hal tertentu yang tidak sama ya dengan nilai-nilai keislaman ya. Mungkin ada dendanya, ada juga mungkin dalam hal prosedurnya itu juga rumit gitu ya. Pokoknya ruwet begitu dan macam-macam lah ya. Tidak persis seperti fikih muamalat yang ada dalam Islam. Tetapi ini masih lebih baik dan jauh lebih baik daripada bank-bank konvensional yang berbasis ribawi ya. Kalau bank syariah berbasis bagi hasil ataupun margin ya, kaitannya dengan mudharabah atau murabaha. Jadi walaupun tidak bisa 100%, maka jangan ditinggalkan totalitas. 25% kita ambil, 50% kita ambil. Yang penting adalah kita berusaha tadi ya untuk mengimplementasikan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Nah, kemudian kita kembali ke sini, barangkali nilai-nilai tadi ya yang ada dalam 5 sila Pancasila tadi mungkin belum merepresentasikan seluruh ajaran Islam ya. Mungkin belum seperti itu ya. Tetapi yang sedikit ini yang bermanfaat dan cocok dengan kita, maka kita laksanakan ya. Yang paling penting dalam bernegara itu implementasinya. Bukan soal aturan. Aturan itu bisa berubah, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana pelaksanaannya. Ya misalnya ya, mohon maaf, masing-masing negara kan punya plus minus ya. Tentang begini ya, Soekarno itu pernah ditanya oleh Presiden Yugoslavia, saya lupa namanya ya. Wahai Pak Soekarno, siapa? Ya Tito ya. Bagaimana Anda bisa menjaga ya negara atau bangsa Anda setelah peninggal Anda? Atau sebelumnya Soekarno bertanya dulu ke Tito itu ya. Bagaimana Anda menjaga negara, bangsa, negara atau rakyat Anda setelah Anda tinggalkan ya? Dia menjawab dengan militer yang kuat, tentara yang kuat ya, supaya tidak dihancurkan oleh negara lain. Pokoknya dari sisi keamanan lah. Terus ditanya balik kepada Soekarno, terus Anda bagaimana menjaga rakyat Indonesia sepeninggal Anda? Kata beliau, saya tinggalkan untuk mereka adalah Pancasila. Yang dengan itulah mereka diatur dan mereka konsekuen ya. Dan ternyata ya sepeninggal mereka berdua ini kita saksikan sebenarnya potensi perbedaan dan potensi kekacauan kan di kita ya, karena banyak pulau, banyak suku, dan wilayahnya luas gitu ya. Potensi untuk berbeda dan berpecah belah kan sebenarnya Indonesia ya. Tetapi alhamdulillah kita masih dijaga Allah Ta'ala ya. Kemudian juga dengan aturan yang kita sepakati bersama, konsensus Pancasila ini yang sebagian ulama memposisikan seperti Piagam Madinah. Sebagian ya, walaupun nggak persis ya. Rasulullah datang ke Madinah dengan multi etnis, multi agama, multi macam-macam, tapi beliau membuat aturan yang disepakati bersama antara muslim dan muslim, Piagam Madinah. Nah, seperti itulah seolah-olah posisi Pancasila ini mengakomodir seluruh potensi yang ada di negara kita sehingga kita bisa bersatu sampai saat ini. Sedangkan Yugoslavia sepeninggalnya kita tahu sendiri berpecah belah menjadi 7 negara. Ada Bosnia, ada Serbia dan lain-lain gitu ya. Itu bisa kita saksikan karena ada perbedaan-perbedaan sudut pandang di antara
mereka itu. Allah alam bisawab, inilah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita bersama-sama menguatkan soft barisan ya kita umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kita syukuri apa yang ada dan kita perbaiki segala macam kekurangan yang ada. Dan mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih dipimpin ya, terpilih pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat dan betul-betul ya menanamkan atau melaksanakan nilai-nilai yang ada di Pancasila ya. Dan apabila kita sebagai kaum muslimin adalah yang lebih integral adalah nilai-nilai yang ada dalam Islam itu sendiri ya. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.